Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat hijrah, ikhwan dan akhwat yang sama-sama semuanya Anda cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan semua kebutuhan nikmat kepada kita semuanya, dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang agung yang tidak bisa kita menghitung-hitung seberapa banyak Allah sudah hadirkan nikmat untuk kita. Allah tahu betul bahwa kita tidak mampu bisa menghitung nikmatnya. Makanya Allah tidak pernah memberikan kewajiban kepada kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Yang Allah berikan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat tersebut dengan mengubahnya menjadi sebuah ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin ada yang diberikan nikmat kesehatan. Pertanyaannya, sehatnya sudahkah mendatangkan pahala dari Allah? Hari ini ada yang diberikan kenikmatan ketampanan dan kecantikan. Tampan dan cantiknya akankah mendatangkan murka Allah atau mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Jadi jika semua nikmat yang Allah hadirkan ini teman-teman sekalian tidak bisa kita ubah menjadi sebuah ketaatan, maka berat tuntutan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah cemburu dengan orang yang bertaburan nikmat namun dia tidak bisa mensyukurinya. Tapi cemburulah kepada orang yang senantiasa Allah hadirkan nikmat, kemudian dia mengubahnya menjadi sebuah ketaatan hingga kita jauh ketinggalan dengan mereka, baru kita cemburu dengan orang-orang semacam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa akan tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, imam besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah laki-laki yang luar biasa mencintai kita semuanya teman-teman sekalian. Dia adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dan menyampaikan risalah nubuwah. Sedangkan kita tahu konsekuensi dipilihnya seseorang menjadi nabi adalah konsekuensi paling berat. Jangan bayangkan tempat duduknya Rasulullah di surga. Jangan bayangkan Rasulullah dikelilingi oleh 9 perempuan ditambah dengan budak cantiknya. Jangan bayangkan kemegahan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sahabatnya. Tapi pernahkah kita bayangkan satu dialog yang disampaikan oleh Waraqah bin Nufail kepada Rasulullah ketika Rasul mengadu bahwa beliau didatangi seorang makhluk, di mana makhluk yang memeluk erat tubuh beliau diperintahkan untuk membaca Iqra. Beliau katakan ma'ana biqari, bacalah, saya tidak bisa membaca. Kemudian apa yang dikatakan Waraqah? Ya Muhammad, kata dalam hadisnya disebutkan, ya ibnu ammi, wahai anak paman, sesungguhnya yang datang itu adalah Namus, nama lain malaikat Jibril. Siapa yang didatanginya, maka bersiaplah tuntutannya akan dimusuhi oleh kaumnya. Dia akan diusir oleh kaumnya, dia akan lebih banyak menangis daripada tertawanya, dia akan banyak merasakan kesusahannya. Maka ketika di usia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada istrinya Bunda Khadijah bahwa hidup ini semakin berat, menunjukkan bahwa siapa saja yang hari ini ingin merubah jati dirinya menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang mukmin yang baik, maka bersiaplah menerima tanda cintanya Allah. Dari sekian tanda cintanya Allah adalah siaplah meneteskan air mata untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara letih dan lelah yang paling bahagia ketika letih dan lelahnya melakukan ketaatan kepada Allah, daripada kita letih karena hanya mengejar dunia. Kalau kita ukurannya letih kemudian kita menangis, punten, afwan, maaf. Orang yang mengejar dunia pun merasakan keletihan, betul? Kalau kita hanya menangis karena Allah Subhanahu wa taala kemudian kita menghentikan langkah kita menuju ridha Allah, maaf, yang mengejar dunia pun sama, dia pun menangis.
Kalau ada istilah seorang pejuang bilang, mati kita dalam pertempuran akan sama saja. Berjuang tidak berjuang kita akan mati. Lebih baik kita mati dalam pertempuran daripada mati di atas ranjang-ranjang kehinaan kita. Dan inilah yang menjadikan seorang Khalid bin Walid menangis di ujung kehidupannya, sebab beliau meminta kepada Allah agar wafat di medan pertempuran. Namun Allah menganugerahkan Khalid, sang pedang Allah, meninggal dunia di atas hamparan ranjangnya, sehingga Rasul menghibur dalam ungkapan hadisnya kepada para sahabat, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firasih. Siapa saja yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, ballaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firasih, Allah akan sampaikan kepada kedudukan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sebab itulah saya menasihati diri pribadi ini dan teman-teman sekalian, catat baik-baik. Perjalanan menuju Allah itu begitu panjang. Tidak harus kita sampai ke ujung jalan, tapi pastikan bahwa kita mati di atas jalan perjuangan. Masalah dakwah di kalangan pemuda di Cilegon ini kapan menyebarnya, kapan besarnya, itu urusan Allah. Tapi yang paling pastikan bahwa ketika buku sejarah itu ditutup, nama kita tercatat abadi di dalam buku perjuangan tersebut. Jangan sampai menjadi penonton seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang senantiasa menjadi komentator setiap perjuangan Rasulullah. Wah, nggak bakal menang, nanti juga kalah. Itu loh, istrinya selingkuh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah aktor seperti Abu Bakar, jadilah pejuang seperti Umar, tutuplah kehidupan semulianya Abdurrahman bin Auf. Semoga kita tercatat menjadi para pemuda dan pemudi yang nanti namanya mengabadi dalam perjuangan dan kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang kita cintai ini ternyata belum sembuh dari sakit. Luka demi luka datang bergandengan tangan. Pandemi belum usai, banjir sudah datang melanda. Banjir belum surut, gempa bumi dan longsor pun disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri. Ada apa? Kenapa begitu banyak luka yang menimpa negeri ini? Apakah bumi pertiwi ini terlalu banyak dosa sehingga Allah menghadirkan luka duka yang begitu menganga untuk kita semua? Atau jangan-jangan syukur kita yang begitu sedikit sehingga Allah mencabut kembali semua nikmat tersebut sebab kita enggan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita menangis karena luka ini begitu sakit. Tapi di lain sisi tersenyumlah. Boleh jadi ini tanda cinta Allah mengingatkan kita karena sudah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau negeri ini masih belum juga pulih dari rasa sakitnya, teringat jelas ketika seorang bernama Imam Ahmad rahimahullah dia memberikan nasihat bahwa sejatinya kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kebutuhan kita akan makan dan minum kita. Kalau kita makan mungkin teteh ada yang cukup 2 kali, 3 kali, ada yang program diet mungkin 1 kali, tapi banyak gitu ya. Katanya kenapa kok diet makannya banyak? Biar kuat Pak Ustaz dietnya. Nah, teman-teman yang ikhwan mungkin cukup 2 kali, itu pun kalau cukup uangnya karena masih kontrak kos dan juga seorang diri kan gitu. Tapi kalau kita berbicara ilmu agama, maka ternyata kebutuhan kita akan ilmu agama itu kulla sa'ah. Setiap saat kita butuh Allah. Setiap saat kita butuh ilmu Allah. Mengapa makan dan minum yang cukup 1-2 kali kita bela mati-matian, tapi kenapa kebutuhan kita akan ilmu Allah kita sepelekan? Kalau Imam Nawawi belasan kali dalam sehari hadir di majlis, saya tanya berapa kali kita hadir dalam satu majlis? Mungkin cukup seminggu sekali, sebulan sekali, 2 pekan sekali. Sedangkan kita membutuhkan Allah setiap saat. Bagaimana mungkin kita butuh ilmu cuma seminggu sekali? Ini jadi pelajaran. Kalau kita ngejar gelar S1 4 tahun, 5 tahun kita hadapi bolak-balik dari Cilegon, Serang, Pandeglang, Serang, hanya menempuh demi satu gelar agar memiliki martabat dan kedudukan di hadapan manusia itu dikejar luar biasa. Tapi kalau sisi-sisi agama, apa yang kita ambil? Privat mahal, baca Al-Quran biayanya besar, pengen tahu bahasa Arab sulit. Padahal itulah semua yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau ilmu dunia saja butuh 4 tahun, butuh 5 tahun, ngambil magister tambah 2 tahun, ngambil gelar doktoral berapa tahun lagi, gelar profesor luar biasa nambah.
Deretan semua nama sepanjang kita punya gelar itu nggak akan merubah kedudukan kita di hadapan Allah. Kalau kita jauh akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gelar profesor pun jika dia tidak mengetahui hak Allah dan kewajiban dia sebagai seorang hamba, dipanggilnya sama, bukan Bapak Prof, tapi al-juhala, orang-orang yang bodoh. Dan itulah Al-Quran menjelaskan. Jika hari ini, Masya Allah, kita masih berat sekali melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu, sedangkan teteh yang para akhwat ini kelak nanti akan menjadi seorang istri dan ibu. Kalau ibu dan istrinya kosong dari ilmu, apa yang kita persembahkan untuk anak-anak kita? Apakah anak kita bangga ketika bisa joget TikTok di hadapan kamera gitu? Dengan penuh bangganya? Apakah cukup dengan hanya melantunkan doa? Tidakkah sadar bagaimana seorang Imam Bukhari kalau tidak salah, belum menjadi muhadditsin, ibunya sepanjang malam menghabiskan air mata tahajud panjang mendoakan putranya. Sadarkah kita bahwa Fatimah radhiyallahu anha, seorang putri istimewa, itu lahir bukan instan langsung salehah? Pahamkah kita bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu dilahirkan jauh sebelum ibunya ditemukan oleh seorang bapaknya? Jauh dari hari-hari tersebut ada doa yang dipanjatkan oleh seorang laki-laki, saya tak mau nikah ya Allah kecuali dengan seorang perempuan yang mampu melahirkan seorang laki-laki terbaik, mujahid yang membebaskan Palestina dari orang-orang Yahudi. Semua itu tidak instan, teteh. Semua itu tidak instan, kakak. Orang besar itu orang terlahir dengan rasa sakit dalam berjuang. Maka kalau hari ini kita mencukupkan seminggu sekali, tidak ada rasa hampa di dalam diri kita, ngaji yo belum bener, hukum fikih kok belum paham, hadir kajian masih berat, bukti konkret berjuang juga belum ada. Ya Allah, kalau jika para sahabat menebus indahnya surga dengan darah, keringat, harta, jiwanya, sudah apa yang kita berikan untuk Allah agar kita pantas disebut dengan ahlul jannah? Ilmu kita sudah bermanfaat? Belum, Ustaz. Harta kita sudah luar biasa? Belum juga, kita masih bakhil, Ustaz. Keringat dan darah kita sudah menetes karena Allah? Belum juga, Ustaz. Masih menggebu-gebu. Itu pun masih niat aja sudah membuat sakit banyak orang. Baru niat ingin jadi mujahid saja itu sudah menyakiti banyak orang. Sudah sombong, sudah takabur, naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, majlislah salah satu pilihan terbaik agar kita dilembutkan hatinya oleh Allah dan agar kita sadar kemana akan kita pulang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai teguran buat kita semua. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian pikir kau diciptakan itu sia-sia begitu saja dan kau tidak berpikir bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah? Hari ini yang mau melakukan kemaksiatan, monggo, silahkan. Tapi pahamlah bahwa hukum Allah itu pasti akan ditegakkan. Kalau ingin menghabiskan muda-mudanya dengan pacaran, dengan hura-hura, free sex, semua babat halal haram, hantam semuanya, silahkan. Kalau kita bisa luput dari pandangan mata manusia, maka kita tidak akan pernah luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Bahkan di antara teman-teman ada yang kekeh mempertahankan setiap malam Jumat baca surah Yasin. Tapi kenapa sedikit di antara mereka yang mengambil ibrah surah Yasin? Padahal di dalam surah Yasin Allah menyebutkan saat mulut ini tertutup rapat. Wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Bukankah nanti yang akan berbicara adalah tangan kita, kemana kita pakai, kaki kita, kemana kita melangkahkan, lebih banyak ke majelis ilmu apa ke tempat-tempat maksiat, jari jemari yang setiap hari kita ngutak-ngatik gadget ini nih, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afan, saya sedang menasihati diri Anda sendiri yang lagi lemah ini. Jika antum bisa mengambil manfaatnya, tafadhol. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo, saatnya bangun dari semua hiruk-pikuk dunia. Saatnya buka mata dari silaunya dunia yang sering sekali melupakan tujuan utama kita menjadi seorang hamba. Kalau Allah mensifati dunia dengan kalimat manis dan hijau, bukankah dua kata ini yang sering memalingkan kita dari tujuan kita kepada Allah? Siapa yang tidak suka dengan rasa manis? Padahal tahu tidak semua manis itu baik. Makanya kalau jomblo sering diplesetkan, tidak semua manis itu baik, Ustaz. Cari yang setia, karena setia itu baik buat kita. Makanan yang manis-manis sering kena diabetes, nggak boleh katanya. Makanya kakak jangan cari cewek yang manis saja. Kadang-kadang kalau manisnya hilang, pahitnya doang yang sisa. Ya, rasa manis adalah rasa yang mayoritas manusia suka.
sedikit orang yang tidak suka rasa manis. Rata-rata suka kan? Anak kecil demen banget yang namanya manis. Kedua, hadrah, warna hijau. Siapa yang tidak senang dengan warna hijau? Datang dia di perbukitan, dia tatap indah hamparan alam Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hijau-hijau dedaunan. Nyaman banget. Ada orang bilang di Padarincang ada New Zealand katanya. New Zealand kata saya, di Warmangi katanya. Ada New Zealand, Masya Allah, melihat hamparan hijau lembah gitu. Kayaknya gak pengen mati gitu ya. Kayak hidup selamanya, punya kuda, ada panahan, anjing lewat panah gitu ya. Senang banget lihat hamparan hijau gitu. Banyak. Dan itulah dunia disifati oleh Allah. Rasanya manis, warnanya hijau. Itu yang banyak melupakan kita dan melalaikan kita. Padahal sejak jauh-jauh hari Rasul katakan, dunia sijnul mu'min wal jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin, tapi surganya buat orang kafir. Jika mereka lebih banyak tertawa dibandingkan kita yang menangis melakukan ketaatan, wajar, jangan kaget. Kalau akhwat-akhwat mereka bebas gonta-ganti pasangan, hidup dengan kehidupan bebas ala binatang, jangan kaget teteh, karena itu pilihan hidup mereka. Sedangkan kita harus menjaga, nggak boleh pacaran, nggak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hendak memberikan pelajaran penting buat kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dan katanya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, jika pandemi ini mampu menghancurkan sektor ekonomi, sektor pendidikan, jangan sampai pandemi ini menjadikan kita lupa bahwa kita masih seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kewajiban untuk ibadah. Dan itu tujuan kita. Dengan ketakutan ini luar biasa. Kita sanggup melangkahkan kaki ke pasar, kita tahu karena butuh makan. Kita sanggup melangkahkan kaki kita ke tempat kerja, karena kita tanpa uang nggak bisa hidup besar. Sadarkah kita bahwa kita tanpa Allah adalah nothing, sia-sia dan nggak ada nilainya? Harusnya langkah kita harus jauh lebih utama datang ke sini. Datang ke sini, kita nggak akan mati, nggak akan dihisab oleh Allah gara-gara mati kelaparan kok. Kalau kita mati kelaparan, Allah nggak akan hisab kita. Kita akan dihisab di hadapan Allah saat jasad kita hidup tapi hati kita mati tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit nasihat ini bisa menjadi pengingat buat kita semuanya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kajian pada sore hari ini akan berbicara tentang sahabat bawa aku ke surga. Jadi kita masih berbicara tentang berkaitan tentang masalah sahabat yang tentunya akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita flashback ke zaman di mana Rasul masih hidup. Masih teringat jelas saat kitab-kitab sirah dibaca, setiap lembarannya memiliki pelajaran yang istimewa. Ketika seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melangkahkan kaki ke kota Madinah. Beliau membangun fondasi yang sangat kuat. Di antara fondasi kuat yang beliau bangun ketika sampai di kota Madinah, makanya banyak orang yang berbicara tentang peradaban Islam tapi melupakan membaca sirah nabawiyah. Begitulah Nabi membangun peradaban Islam. 3 hal yang beliau lakukan ketika sampai di kota Madinah. 1, binaul masjid. Beliau langsung membangun masjid. 2, mu'akhatun bainal muhajirin wal ansar. Beliau mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Yang ketiga, mu'ahadatun. Beliau membuat perjanjian antara Yahudi, antara orang musyrik. Ana tidak akan menjelaskan bagaimana fadilah membangun masjid, karena itu di aspek pembahasan yang lain. Ana pun tidak akan menjelaskan bagaimana Nabi membangun perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, dengan orang-orang musyrik. Tapi Ana ingin membuat list, satu garis lurus yang menandai satu poin yang akan kita bahas, bagaimana Nabi menjadikan menu utama mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara kita yang menjadi orang punten EGP gitu loh. Cuek, tidak respect, selesai kajian nggak ada impact dan nggak ada imbas buat pergaulan. Ini hati-hati betul. Padahal Nabi Muhammad SAW menjadikan pilar peradaban itu dibangun dengan 3 komponen. 1, masjid. 2, ruh dakwahnya adalah ruh mempersaudarakan. 3, membuat perjanjian dengan orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu sebagai bentuk safety keamanan kita agar sewaktu-waktu mereka menyerang. Poin yang kedua, beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Inilah yang banyak dilupakan oleh kita, teman-teman sekalian. Banyak persahabatan kita tuh yang kandas gara-gara masalah urusan dunia.
Banyak persahabatan kita tuh yang hancur gara-gara urusan masalah cinta. Padahal Nabi bisa menjadikan dua kabilah saling jatuh cinta padahal mereka ratusan tahun bermusuh-musuhan. Siapa? Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini ratusan tahun perang gara-gara unta, perang gara-gara kuda, perang gara-gara salah paham. Tapi datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yasrib atau Madinah, dipersaudarakan mereka sehingga menjadi seorang muhajirin dan ansor. Bahkan di antara sahabat yang paling banyak berangkat di medan pertempuran di perang Badar adalah dari kalangan ansor. Ada apa dengan dakwahnya Rasulullah? Kok bisa orang yang sekian tahun membenci bisa saling mencintai? Berarti ada something spesial yang banyak kita lupakan dan kita tutup-tutupi. Padahal kita sudah sama-sama muslim, tapi untuk duduk bareng aja sulitnya luar biasa. Ini sahabat model apa gitu loh? Persaudaraan model apa? Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, kata Rasulullah. Orang muslim itu dengan muslim yang lain bersaudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan persaudaraan itu ibaratkan bangunan. Yashudduhum ba'dhum ba'dhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini yang akan kita gali. Kenapa di zaman Rasulullah orang kok gemar banget untuk menyambung silaturahim, senang banget bersahabat. Lihat bagaimana muhajirin datang, tak, masya Allah, ke Ansor, disambut dimuliakan luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf ditawarkan istri orang Ansor, kebun orang Ansor, propertinya orang Ansor. Abdurrahman bin Auf pun dengan sadar mengatakan, dullani ala suq, tunjukkan di mana aku pasar. Cukup untuk mewakili kehidupan aku di kota Madinah setelah aku meninggalkan semua hartaku di kota Makkah. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kita sering sekali melupakan sejarah bagaimana Nabi mempersaudarakan antara orang-orang muslim. Yang kita kaji bagaimana sholat, memang enggak buruk, baik, tapi belum cukup. Yang kita bahas bagaimana Nabi mendakwahkan kalimat tauhid saja, masya Allah itu luar biasa. Tapi kalau dikaji sisinya saja, tidak mengkaji bagaimana beliau menyampaikan kalimat tauhid, ini yang nanti akan menjadi bahan perpecahan. Contoh, Anda lihat, Nabi itu, masya Allah, paling murah kalau berbicara tentang kata cinta. Kenapa setiap anak mukadibai, para ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, saya ingin belajar dari seorang manusia terbaik bernama Nabi. Nabi Muhammad itu paling murah mengatakan cinta. Saya tanya, berapa kali antum mengucapkan kata cinta kepada saudara muslim antum? Tapi berapa kali kata cinta itu terucap kepada orang yang antum anggap spesial, laki-laki pilihan antum, tambatan hati, belahan jantung, belahan gedang kepok, dan lain sebagainya. Berapa kali? Berapa kali kita mengucap cinta kepada saudara mukmin kita? Demi Allah, ana mencintai antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalimat ini diungkapkan dari seorang ikhwan ke akhwat, afwan, itu terlalu banyak saya dengar. Dari akhwat kepada ikhwan, afwan, itu kalau bahasa Inggrisnya celek-cekan, tau nggak tuh? Terlalu banyak berserakan kata-kata tersebut. Uhibbuki fillah ya ukhti. Ya paling setengah jam. Karena setengah jam berikutnya pasti berubah. Tapi kalau ada sesama perempuan, sesama ikhwan, dia dengan tulus mengatakan, demi Allah saya mencintai antum karena Allah, maka satu hal yang perlu diperhatikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan kecintaan kita kepada saudara muslim kita menjadi barometer standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menghadirkan kecintaannya kepada saudara mukminnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau bahasa puitisnya, jika kita tidak bisa membuat lukisan indah dalam senyuman wajah saudara mukmin kita, jangan pernah membuat air matanya menangis dan menetesi pipi-pipinya. Kalau kita nggak bisa buat orang senang, jangan buat orang susah. Begitulah kadar cinta paling rendah ketika kita sama orang mukmin. Tapi dalam Rasulullah mengatakan tidak sempurna, tidak akan sempurna mau sholat kita, tahajud kita rajin, puasa kita rajin, jika kita belum bisa menghadirkan kata cinta untuk saudara mukmin kita. Contoh, dalam kitab apa judulnya itu ya? Dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid,
Kalau dalam bahasa Inggrisnya judulnya itu apa? Interaction of the Greats of Leader. Apa namanya? Interaksi bagaimana pemimpin terbaik. Atau dalam kitab bahasa Arabnya kaifa amalahum, bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat. Atau dalam bahasa Indonesianya seni berinteraksi ala Nabi. Antum buka bab yang berkaitan bagaimana Nabi berdialog dengan sahabatnya, indah, wallahi indah. Dan itu jarang diaplikasikan dalam kehidupan kita hari ini. Nabi itu Masya Allah pulang dari masjid, dimasukin tangan Abu Bakar gitu, digandeng. Siapa aku pernah kayak gitu? Mantan Ustaz. Mantan jangan tanya antum. Antum dulu kan yang janji gak ninggalin, tapi antum juga yang ninggalin dia. Kelewatan antum memang. Kaifa amalu, bagaimana Nabi memperlakukan para sahabat? Masya Allah. Satu, Rasulullah itu didantik pribadi yang mudah sekali dan sering sekali mengutapkan kata cinta kepada sahabat-sahabatnya. Contoh, dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat itu yang terlalu pede. Jadi beliau itu merasa yang paling dicintai oleh Nabi. Karena Nabi, jangankan sama sahabat, sama budak pun, sama khadimnya, sama pembantunya, beliau tidak pernah membeda-bedakan. Apa yang beliau makan, budaknya pun makan. Kalau duduk, sejajar. Makanya cara bermajlis ilmunya Nabi aja tawadhu. Cara bermajlisnya Nabi nih. Satu, kalau orangnya sedikit, Nabi membuat bundaran. Namanya halaqah. Kalau orangnya agak sedikit banyak, maka Nabi membelah menjadi dua. Samping kanan, samping kiri. Bukan lurus. Samping kanan, samping kiri. Dan Nabi berada di tengah. Kata para alim ulama, cara membuat majelis Nabi aja tawadhu. Kenapa? Itulah yang dilakukan agar ada orang memiliki kebutuhan kepada Nabi, nggak perlu melangkahin pundak sahabat gitu, Pak. Maka langsung membelah dari tengah. Kan seperti ada kebutuhan seorang Arab Baduy kan nggak tahu sopan santun, ujuk ya Rasulullah kan gitu. Dimaklumi, makanya kalau ada masuk nggak ngucapin salam, nggak nyapa ustadznya, anak paham, ya Arab Baduy gitu. Serius. Jadi kalau ada seorang majlis itu duduk antum di sana, masuk, adabnya ucapkan salam secara umum. Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam. Kalau memungkinkan untuk datang ke ustadznya, salamin ustadznya. Assalamualaikum ustaz. Tapi kalau nggak mungkin jangan ngedek mendasi uang ya, jangan diinjek-injek teman di depan. Tapi kalau nggak memungkinkan, makanya Nabi membuat belahan dua gitu loh. Ketika datang Nabi, Arab Badui kan kalau punya hajat nggak lihat kanan kiri, ujuk aja langsung datang. Makanya Nabi membuat space nih, membuat tempat di mana orang itu bisa datang langsung nyamperin Nabi. Tapi kalau jemaahnya terlalu banyak, Nabi membuat tempat duduk yang lebih tinggi biar kelihatan sama sahabat. Dan itulah yang masih abadi dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Betul? Di Masjid Nabawi. Orang ceramah duduk di tempat tinggi kan syekhnya, jemaahnya di bawah. Itu dari sisi adab, makanya indah. Satu, Nabi pernah ditanya sama orang, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling kau cintai? Siapa jawabannya? Aisyah. Nabi itu pintar banget ya. Kalau ditanya sama Aisyah, jawabannya Khadijah yang paling dicintai, betul? Tapi kalau orang lain bertanya, beliau katakan Aisyah. Itulah cara manajemen Rasulullah membangun cinta di antara kaum wanita. Antum mau belajar? Nanti cari pasangan dulu. Saya pernah ngisi kajian tentang cinta, dicatat rapi sama seorang santri. Rapi banget nyatetnya, setiap perkataannya rapi. Ternyata jadi pucak boy dia. Sidang pacarnya 4, ngalah-ngalahin ustadznya kan. Kenapa antum bilang kayak gini? Ternyata ketika dibaca tulisannya gitu, karena ke gap di pesantren ketahuan pacaran gitu, ditunjukin sama para asatidz ini, Ustaz, ini suratnya kok perkataan-perkataan anak surat. Ternyata dia mengutip perkataan-perkataan tersebut untuk hal-hal yang negatif. Itu makanya persiapkan dulu pasangannya, baru sampaikan ilmunya insyaallah. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menunggu. Kalau yang laki-laki ya Rasulullah, yang laki-laki siapa? Tadi yang akhwat dibilangnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Berarti Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Siapa lagi? Terus nama orang itu nggak disebut-sebut. Ya Allah, saya pikir saya yang paling dicintai sama Rasulullah. Gimana cara seni Rasulullah berinteraksi, orang ketemu duduk nyaman. Makanya kalau dalam kitabnya Imam Tirmidzi ketika berbicara tentang Rasulullah SAW, tidak ada tatapan yang tidak nyaman menatap Nabi. Tidak ada wanita yang tidak jatuh cinta kalau udah melihat wajahnya Rasulullah. Tidak ada laki-laki yang nggak nyaman dan adem di samping Rasulullah. Orang kalau melihat di medan pertempuran segan sama Nabi, ngeliat Nabi.
Tapi kalau sudah masuk ke rumah, tidak ada istri yang tidak jatuh cinta. Loh, buktinya 11 perempuan yang pernah hidup mendampingi Rasulullah ditawarkan, "Kau pengen dunia apa pengen hidup sama saya?" kata Rasulullah. Padahal hidup sama Nabi banyak senang apa banyak beritanya? Beritanya ditinggal perang, ditinggal menyusun strategi para sahabat, kemudian gilir dari satu istri ke istri yang lain. Dalam riwayat disebutkan istrinya Nabi itu dalam seminggu cuma dapat 1 hari 1 malam doang. Tapi kenapa rela berkorban sampai bilang, "Kalau mau saya ceraikan," kata Rasulullah. "Kalau pengen dunia silakan, saya doakan." Tapi kenapa istri sini bertahan? Sebab siapa yang tidak tenang berdampingan dengan laki-laki terbaik bernama Nabiullah Muhammad SAW. Tawarkan dunia enggak, tawarkan intan permata enggak. Padahal andai kata istri-istri Nabi ini menginginkan dunia, kira-kira bisa enggak? Bisa. Bohong orang yang mengatakan istri Nabi itu tua-tua, jelek-jelek, syirik aja itu. Kalau berbicara tentang Islam, berbicara tentang ilmu, jangan pakai perasaan. Mentang-mentang benci sama poligami, istrinya Nabi itu tua-tua, nini-nini. Lah kalau nini-nini di poligami buat apa? Mengambil keturunan nggak bisa, menundukkan pandangan enggak. Makanya dusta orang yang mengatakan bahwa istri Nabi itu jelek-jelek. Naudzubillah min dzalik. Istri Nabi itu istri Nabi, istri pejabat aja yang jelek, perutnya buncit aja, istrinya cantik. Apalagi istri Nabi. Istri Nabi dipilih oleh Allah, baik zahir atau batinnya pun semuanya beauty. Inner beauty-nya jangan tanyakan, kecantikan zahirnya jangan tanyakan. Andaikan mereka menginginkan dunia, mereka bisa dapatkan. Tapi mereka kenapa memilih di samping Rasulullah SAW? Karena mereka tahu rasa sakit di dunia itu nggak akan abadi. Capeknya di dunia itu nggak akan abadi. Bahkan Saudah binti Zam'ah memohon kepada Nabi, "Jangan ceraikan saya ya Rasulullah. Biarlah saya ikhlas memberikan jatah malam saya kepada Ibunda Aisyah. Jangan ceraikan saya ya Rasulullah. Minimal saya menjadi istrimu di surgamu nanti ya Allah." Masya Allah. Cuma yang diharap. Padahal di antara istri Nabi yang umurnya sudah senja, berbeda tipis sama Nabi, Saudah binti Zam'ah. Makanya beliau memberikan jatah malamnya kepada Ibunda Aisyah. Saking ikhlasnya beliau, sampai tidak bisa mengatakan, andai kata aku ingin menjelma menjadi seorang perempuan, ingin rasanya aku ingin menjelma menjadi Saudah, segitu baiknya. Masya Allah. Kalau orang sudah paham konsekuensi kehidupan itu sementara ya, Masya Allah. Orang tadi mengatakan biasa Nabi mengatakan kata cinta kepada para sahabatnya. Ternyata yang dijawab Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, namanya nggak disebut-sebut. Ya Allah. Tapi kalau duduk bareng rasa yang paling dicintai. Tapi kalau kita kan beda banget. Kalau nggak sepengajian, beda akhlaknya. Kalau nggak sesuku, beda. Kalau nggak setongkrongan, beda. Apalagi kalau nggak sama-sama levelnya, apa sih? Bocah perengus ini mah katanya. Nggak level sama saya temenannya, dipilih yang kaya-kaya doang, yang cantik pengen gaulnya sama yang cantik-cantik doang, yang ganteng cuma yang ganteng-ganteng doang. Insya Allah. Tapi Rasulullah duduk sama budaknya nyaman, duduk sama khadimnya Anas bin Malik, pembantunya. Siapa yang nggak dibuat jatuh cinta sama Nabi? Anas kecil usianya 10 tahun dititipkan sama Rasulullah, tolong berikan barang ini ke si Anu. Ditunggu sama Rasulullah, nggak nyampe-nyampe. Datang Rasulullah dicari, ya Allah, Anas ternyata lagi mandek di satu tempat, di situ anak-anak lagi main, namanya juga 10 tahun kan. Kata Rasulullah, ya Unais, tuh panggilan sayangnya Rasulullah, namanya Anas, disingkat Unais. Ya Unais, ismun tasghir, wahai Anas kecil gitu. Tiba-tiba Anas ngelirik, oh lebih ke Rasulullah, kemudian beliau nggak dijawab. Oh kalau kita ditakol dari belakang itu, siraiki gitu. Titipin lama-lama gak nyampe, kasarnya begitu seorang bapak-bapak kepada anak-anak. Tapi lembutnya Rasulullah, Masya Allah. Hasan Husain main ke pundaknya Rasulullah ketika sholat. Orang dibanting oleh Nabi, orang di smackdown, ceter gitu, enggak. Sabarin sujudnya sampai lama. Ketika cucunya itu sudah senang, sudah nyaman, sudah betah, sudah bosan, baru Nabi ngangkat. Masya Allah. Tapi sebegitu luar biasanya Nabi sabarnya. Nabi pun kadang-kadang sabar itu memang gak ada batasnya, tapi orang kadang ada khilafnya. Tapi kalau sudah menghadapi istri, kesabaran Nabi itu ekstra, teman-teman sekalian. Ini buat teman-teman yang menggebu pengen nikah, saya wasiatkan buat antum biar nggak menyesal menikah nanti ya. Sabar itu kunci utama untuk menghadapi seorang istri. Barusan sharing sama teman, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab. Hukiya anna rajulan jaa ila Umar bin Khattab. Ceritanya mau ngadu, istrinya itu cerewet, tulisan. Cerewet luar biasa. Dan antum juga bisa menemukan istri yang cerewet. Apa aja dikomentari, kodok loncat dikomentari, bangunan bengkok ada model kayak gitu tuh.
Maka ketika laki-laki itu datang ke Umar bin Khattab pun ternyata lagi diomongin sama istrinya. Kata laki-laki tersebut, jika Amirul Mukminin saja diomongin sama istrinya, apalagi saya. Mau pulang, balik kanan. Tiba-tiba Umar bin Khattab sadar ada laki-laki ingin menuju ke rumahnya. Fara'ahu, melihat laki-laki tersebut dan mengatakan, hal indaka hajjah, apa keperluanmu? Ma hajjatuka ya akhi, kata Umar bin Khattab, apa kebutuhanmu? Kalau bahasa kitanya, ya Amirul Mukminin, tadinya saya tuh pengen curhat, istri saya itu cerewet, pas ngeliat Amirul Mukminin lagi diocehin istrinya, jadi saya balik kanan. Jika seorang Amirul Mukminin ada dicerewetin, apalagi saya, makanya saya balik kanan. Apa jawaban Umar? Laki-laki diam itu bukan takut sama istri, tapi melawan rasa emosi itu hanya dengan diam dulu. Jangan sampai kobaran api disiram dengan bensin, meleduk. Apa jawaban Umar? Ini pelajaran penting. Judul artikelnya ditulis oleh seorang ustaz bernama Ustaz Budi Ashari ketika memberikan judul nasihat untuk perempuan, dapur, sumur, kasur. Hal ini sering kita dengar, bukan? Perempuan itu harus pintar di 3 tempat, sumur, dapur, kasur. Kayaknya remeh, ternyata ada riwayatnya. Pertama, ketika Umar bin Khattab ditanyakan perkara seperti itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, 1, istriku memiliki hak dariku dan aku memiliki kewajiban untuk memberikan hak tersebut. Dia memanggang roti, menguleni adonan, memasakkan untukku, padahal bukan kewajibannya. Kedua, dia menyusui anak-anakku, dia rawat rumah, bersih-bersih dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia pun menjaga kemaluanku dari tempat-tempat yang haram. Makanya aku diam sejenak. Nasihatnya 1 kepada laki-laki yang datang, sabar, marahnya cuma sebentar. Ini poin mahal teman-teman ngadepin istri. Dulu di awal-awal menikah, anak nggak mau kalah istri 2 kata, saya harus 3 kata. Istri banting pintu, saya banting rumah kalau kuat. Makanya kalau perempuan banting gelas, jangan sombong. Laki-laki bisa ngejatuhin 1 rak gelas. Antum banting 1 piring, serak dibanting sama laki-laki, nggak akan ada selesainya. Makanya kata anak awal-awal pernikahan ribut terus menyamakan visi misi. Apa aja jadi permasalahan. Contoh masalah makanan. Saya wasiatkan buat kaum laki-laki, jangan sepelekan masalah makanan. Perempuan itu paling sensitif kalau ngomongin masalah makanan, dan itu ada riwayatnya dari zaman Nabi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan, Allah anak lupa nih bahasa Arabnya, cuma dalam bahasa Indonesianya bahan makanan yang terbuat dari 1 kurma dan dari minyak zaitun. Datang nih Nabi, ketika itu Ibunda Aisyah bilangin, ya Rasulullah, aku dikasih hadiah sama tetangga, sama sahabat. Apa makanan yang kamu paling sukai? Apa? Kurma dan minyak zaitun. Masya Allah, Rasul ketika itu lagi puasa langsung berbuka. Jangan tawar menawar antum kalau disuruh makan sama istri. Makan antum sebelum kemurkaannya datang. Masya Allah. Ternyata langsung dimakan sama Rasulullah SAW. Dari situ banyak dipetik pelajaran oleh para alim ulama yang berbicara tentang parenting, berbicara tentang family, bagaimana manajemen keluarga dalam Islam. Ternyata perkara makan itu bisa jadi keributan. Tapi kalau Rasulullah datang, Aisyah, Alindak ya sih, punya sesuatu yang dimakan hari ini? Nggak punya ya Rasulullah. Lagi nggak ada makanan kan? Rasulullah simpel, nggak harus nepuk meja marah-marah. Kata Nabi, dan langsung ya udah kalau gitu nah saya puasa. Tuh, simpel. Ternyata hari ini pun banyak sama kita jumpai perempuan kalau sudah masak, yang namanya pujian itu mutlak dibutuhkan. Gimana sih makanan nasi gorengnya? 4 tahun sudah pagi masak nasi goreng, itu masih bertanya enak apa enggak. Dan kita memiliki kesabaran harus jawab enak. Padahal cukup dilihat kalau nambah berarti kan enak. Tapi perempuan nggak puas sampai di situ, nggak puas, mesti dijawab enak nggak Bi? Coba cicip gitu dia, nanti lagi baca buku dulu. Cicipin dulu, ampun. Ya, jelas perempuan kudu buru-buru diambil, dicicipin. Meskipun setelah saat dicicipin, udah bilang gini, maknyos gitu deh selesai. Enak, udah selesai. Tapi kalau belum dicicipin, iya, nggak enak nasi goreng buatan istri mah, lebih enak buatan istrinya itu tetangga, capak kemana-mana kan? Padahal gara-gara nasi goreng. Yang lucunya kalau udah dibilang, Masya Allah, nasi gorengnya enak banget loh, Mi. Itu tiap pagi nasi goreng. Lagi-lagi kita dituntut untuk sabar. Insya Allah.
Ini saya ketawa-ketawa aja ya. Coba abang udah jadi istri ya, ngeselin antum tuh sumpah. Jadi kadang sabar-sabar aja ketawa gitu. Kalau kondisinya nanti dihadapkan badan letih dan lain sebagainya, masya Allah. Dari situlah kita tahu bahwa masya Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasanya mengungkapkan cinta kepada para sahabat. Yang kedua, Rasul kalau bersahabat itu paling gak seneng kalau aib sahabatnya disebut-sebut. Khalid bin Walid berselisih dengan Abdurrahman bin Auf. Anak tanya sama teman-teman, Khalid dulu apa Abdurrahman bin Auf dulu yang masuk Islam? Abdurrahman bin Auf. Al-Asr mubasirina fil jannah. Satu di antara 10 orang yang disegerakan masuk surga oleh Allah adalah 10 orang pertama masuk Islam, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dicela sama Khalid. Padahal Khalid kalau tidak salah itu di tahun 6, 7 atau 8 Hijriah baru masuk Islam. Maka beliau langsung mendedikasikan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah di tahun 7 atau tahun 8 Hijriah. Abdurrahman bin Auf sudah mendampingi Rasulullah dari kota Makkah, dicela sama Khalid bin Walid. Ini jadi gambaran kalau sahabat dijuluki sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah, sama mereka manusia ada selisih kalau bersahabat. Jadi jangan kaget kalau hari ini teman-teman sekalian ada selek, ada gesekan sama teman-teman. Jangan kaget, biasa. Cuma kita rujuk kembali kepada Rasulullah, bagaimana Rasul menghadapi perselisihan di antara para sahabat. Dan ini tipsnya. Rasulullah SAW kata Rasulullah, ya Khalid, ngomong sama Khalid bin Walid, menutupi kekurangan dan aibnya Abdurrahman bin Auf. La tasubbu ashabi. Jangan kau cela sahabat-sahabatku. Diakui sahabat-sahabatku yang pertama kali beriman tadi. La tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kau cela sahabat-sahabatku. Andaikan seorang di antara kalian berinfak zahaban, jibal, satu gunung isinya emas diinfakkan, tidak akan pernah bisa menyamai nilai infak dan sedekahnya sahabat-sahabatku meskipun setengahnya. Tidak akan bisa menandingi gunung Uhud emas semua dengan satu mudnya seorang sahabat, tidak akan bisa menandingi. Dibela dengan Nabi. Jadi ini bukti kalau kita bersahabat, ada teman kita ngomongin, jangan dibiarin. Tutup, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Kalau itu aib tutupi, kalau kekurangan nasihati. Jangan cuma di belakang berani ngomong. Akhirnya memperkeruh kondisi ribut, apalagi gara-gara cowok. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang ribut gara-gara cowok. Cowok aku, kata ih kamu begini digali kan. Terus banyak di sini jomblo-jomblo tuh. Insyaallah. Ya, jangan. Lantas sebuah sahabat, belum tidak dulu. Ketiga, tadi kalau ada slide, beliau bela. Yang ketiga, tutup aib. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah ya, membela Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar As-Siddiq menangis. Jika manusia terbaik dan paling dicintai adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, apakah dua orang ini tidak pernah berselisih? Berselisih. Satu ketika Abu Bakar marah sama Umar. Umar kemudian melawan kata-katanya. Tiba-tiba Abu Bakar nyesel. Kemudian Abu Bakar datang ke Umar minta maaf. Umar nggak maafin. Wajar. Namanya juga Umar bin Khattab manusia biasa, sakit hati gitu. Ini omongnya terlalu tinggi, nyebut, kemudian pada Abu Bakar orangnya lembut. Sakit hatinya Umar. Sehingga Umar ketika itu tidak mau memaafkan. Tiba-tiba Abu Bakar pisah sama Umar. Abu Bakar sadar, astagfirullahaladzim, saya salah. Tuh, karakter sahabat kalau punya salah gentle, langsung minta maaf. Datang Abu Bakar ke rumahnya Umar. Umarnya nggak ada. Waduh, kemana Umar? Kata orang di rumah, Umar nggak ada. Kemungkinan besar Umar datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Datang lagi Abu Bakar ke rumahnya Rasulullah SAW. Dibela sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Umar, ada apa kau berselisih? Umar bercerita seperti ini. Ya Umar, dia nunjuk ke Abu Bakar adalah orang yang pertama kali beriman. Dia mengorbankan hartanya untuk Islam di saat orang-orang lain belum mengorbankan dan belum mencintai Islam. Umar sama Abu Bakar siapa dulu masuk Islam? Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Enggak. Sehingga Abu Bakar pun menangis dibela sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, Abu Bakar pernah selisih dengan seorang laki-laki. Kemudian
laki-laki tersebut kena omelan Abu Bakar, sakit hatinya. Abu Bakar bilang, maaf, saya hilaf. Sahabat itu cuma diam. Tolong celak saya seperti aku mencela kamu tadi. Tolong celak saya, biar kita empas. Enggak, kata laki-laki sahabat tadi. Enggak. Dikejar, tolong celak saya seperti aku mencela kamu tadi, biar saya empas. Enggak. Sampai orang itu datang pada Rasulullah SAW, dia bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar ngomong gini. Kemudian Abu Bakar nyusul datang lagi, ya Rasulullah, tadi saya yang salah ya Rasulullah, saya pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Laki-laki itu ngomong tersebut. Kemudian Abu Bakar meminta saya untuk mencela dia lagi, ya Rasulullah, tapi saya tahan, saya tidak mau mencela Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Bagus, pertahankan, jangan celak sahabatku, karena sesungguhnya dia memiliki keutamaan. Nangis Abu Bakar dibela sama Rasulullah. Masya Allah, indah nggak kira-kira persahabatan model kayak gitu? Indah banget. Apalagi kalau antum pernah menjumpai seorang Bilal bin Rabah berselisih dengan seorang sahabat yang langsung nasabnya nyambung ke Quraisy, orang Quraisy, memiliki kedudukan strata sosialnya tinggi. Luar biasa. Datang dia, selisih, gebrak meja. Abi Dzar atau Mu'adz gitu, gebrak meja. Jeder, uskut anta ya ibnu Sauda. Diam kamu wahai anak berkulit hitam. Bilal bin Rabah kan orang Habasyah. Orang hitam. Coba kalau antum lagi marah disebut-sebut fisiknya, ngamuk antum. Pesek bernafas gar bisa ngengkeng gitu. Hitam aja antum sama arang itu beda dikit doang. Kalau arang ada harganya, kamu nggak ada harganya. Ya Allah, dihina fisiknya. Uskut anta ibnu Sauda, diam kamu wahai budak berkulit hitam. Dari seorang perempuan berkulit hitam dihina juga ibunya. Apakah Bilal bin Rabah langsung ngangkat kemudian mengatakan, sira mangan sekul, kita mangan sekul. Ya gulut juga, bisa gitu tuh. Bilal nggak ngomong kayak gitu. Kita sama-sama makan nasi, berantem gitu. Enggak. Bilal sabar, kata Bilal, la nahkum hatta yahkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menyelesaikan perkara ini sampai Nabi yang memberikan keputusan. Datang langsung sahabat tadi ngedon. Astagfirullahaladzim, saya salah ini. Waduh, dan dia juga nggak banyak komentar kayak kita, sira mengaduan gitu. Enggak. Datang terus kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW dapat pengaduan dari Bilal bin Rabah, muka Rasul itu udah merah. Ya tidak, kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Kau bangga-banggakan keturunan, kau bangga-banggakan nasab, nangis. Maka sahabat ini berteriak kepada Bilal bin Rabah yang sedang jalan jauh, ya Bilal, injak pipiku. Jika dengan menginjak pipiku kamu maafkan semua kesalahanku, injak wahai Bilal. Masya Allah, gentle. Dan Bilal pun sudah membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Masya Allah. Jika persahabatan kita dibangun seperti ini, maka bukan tidak mungkin ungkapan, sahabat, bawa aku ke surga. Bukan mustahil. Demi Allah, nggak ada untung-untungnya kita punya musuh. Cukup orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memusuhi Allah aja musuh kita. Ya, jangan jadikan sahabat-sahabat kita di musuh. Capek. Nanti orang yang saling mencintai karena Allah itu dihisabnya ringan. Dia ditanya sama Allah, ainal mutahabuna bil jalali, mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, ditanya. Tapi kalau orang yang bermusuh-musuhan, jangankan ditanya, dilirik aja enggak sama Allah. Nah, itu lebih balik. Gara-gara urusannya belum selesai. Makanya hutang piutang dicatat rapi. Kalau nggak bisa saudara kita melunasi, ikhlaskan. Masya Allah, demikian Islam mengatur demikian rapinya. Jangan sampai jadi pribadi yang sampai keras hatinya sehingga sulit membuka pintu maaf untuk saudara-saudara mukminnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebagai penutup sebelum ana buka sesi tanya jawab, kemudian bagaimana Ustaz karakter sahabat yang akan membawa kita ke surga? Satu, karakternya ana bikin global aja. Dia tidak akan pernah bosan untuk menasehati dan mengingatkan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak akan bosan. Dan ingat, cara menasehati sahabat kita bukan dengan terang-terangan membuka aibnya di hadapan orang lain. Kata para alim ulama, dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mengomentari hadis ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah, lillahi, hadis tentang agama itu adalah nasihat. Kata para alim ulama dalam kitab tersebut, di antara tanda orang itu mencintai kita adalah menasehati kita dalam kesendirian kita. Jangan sampai menasehati saudara kita di hadapan orang banyak padahal urusannya pribadi. Masih ingat bagaimana Imam Ahmad menasehati murid seniornya? Ketika murid seniornya itu mengajar, dia dalam kondisi berteduhkan pohon kurma, murid-murid juniornya kepanasan di sini.
Imam Ahmad melihat. Udah. Nggak negur di tempat. Andai kata ditegur kira-kira gimana? Wibawanya seorang murid senior jatuh tidak? Jatuh. Kamu kok ngajarin kamunya berteduh di pohon kurma, kok murid-murid yang lain kepanasan, kurang beradab, adab misalkan gitu. Sakit hati. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mendatangi murid seniornya ini malam-malam, mengetuk pintu dengan lirih, memanggilnya dengan panggilan yang lirih. Assalamualaikum. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa? Ya saya, gurunya kan? Gurunya yang datang kenapa? Saya lihat tadi siang. Ngomongnya juga pelan-pelan. Saya lihat tadi siang. Barat laut di jalan stasiun menuju jalan Nurul Ikhlas. Udah nyampe teh. Baru ngomong sekarang. Jadi ketika Imam Ahmad ya bin Hanbal memberikan nasihat kepada muridnya ini, jangan, saya lihat tadi siang kamu sedang menasehati sedang mengajarkan engkau dalam berteduh, sedangkan murid junior dalam kepanasan. Jangan diulangi lagi ya, itu bukan adab yang baik. Kenapa Imam kok ngomongnya lirih gitu pelan-pelan? Sebab saya takut kalau ada keluargamu yang mendengar, untuk menjaga kewibawaan, betul? Subhanallah. Makanya kalau orang menasehati dalam kondisi terang-terangan di depan umum, itu bukan menasehati, itu sedang menelanjangi, sedang menyakiti. Masya Allah. Menantu sudah ngerti hadis tentang tidak boleh makan dengan tangan kiri. Sengaja banget nunggu momentum teman antum makan pakai tangan kiri di majlis. Resep banget. La ta'kulu bishimal, katanya pede banget. Jangan makan dengan tangan kiri. Makan tangan kiri itu makannya setan gitu kan. Sahabatnya sampai, iya saya mah setan, kamu mah iblis, katanya gitu. Akhirnya kan jawabnya kayak gitu, repot. Itu ditunggu betul. Tapi kalau momentum indah, gimana cara menasehati supaya tidak tersinggung, tapi kebaikan itu sampai. Kamu kelihatan dengan merapat dia, bisik. Jangan makan dengan tangan kiri. Saya udah ngaji malu, tangan kiri nggak boleh, makan setan gitu kan. Sekarang aja diingatkan, enak gitu. Daripada ditunjuk-tunjuk, innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu. Antum pengen tahu bagaimana tata cara setan makan? Fanzur ilaih, maka lihatlah kepadanya, katanya. La ilaha illallah. Itu gitu, ngebakal datang lagi itu. Masya Allah, itu gara-gara adab. Kadang kebaikan yang ingin disampaikan kalau caranya salah nggak sampai. Contoh, saya ingin menawarkan makanan nih sama teteh, cuma cara nunjuknya pakai kaki. Ya Allah Ustaz, kucing aja terhormat, katanya gitu. Ya seperti itulah. Kira-kiranya kalau kebaikan tidak dibungkus dengan adab. Maka penting bagi kita bukan hanya konsentrasi bagaimana mengetahui al-haq, tapi juga kita belajar bagaimana menyampaikan al-haq supaya al-haq itu tersampaikan, kebenaran itu tersampaikan kepada orang yang membutuhkan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.